Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kimia, yaitu mengenai penurunan titik beku pada proses pembuatan es putar. Kelompok kami terdiri dari, yang pertama saya sendiri adalah Imelda, kemudian yang kedua Elia, ketiga Hasemi Rafsa Al-Fatih, keempat Malika Hilya, kelima Najma Farhana Tamimah, dan yang keenam Safera Devi Pujianto. Pengertian penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul terlarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekat jarak antar molekul diperlukan suhu lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pecahkan es batu menggunakan palu. Langkah kedua, masukkan garam ke dalam bongkahan es batu secara merata. Jangan lupa untuk ratakan seluruh garam kasar ke dalam bongkahan es. Langkah ketiga yaitu masukkan susu ke dalam plastik. Setelah semua susu telah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian letakkan susu tersebut ke dalam bongkahan es dan usahakan agar seluruh permukaan susu tertutupi dengan bongkahan es. Langkah selanjutnya yaitu putar baskom agar es cepat membeku. Masukkan sebagian sisa dari es putar tersebut ke dalam kulkas sebagai bahan perbandingan. Es putar pada bagian kanan merupakan contoh dari es putar yang diletakkan pada lemari pendingin, di mana keadaannya masih mencair dan tidak membeku. Sedangkan es putar pada bagian kiri merupakan contoh dari es putar yang diletakkan pada baskom es yang berisikan garam, di mana kondisinya sudah membeku, berbeda dari es putar yang diletakkan pada lemari pendingin yaitu freezer. Pembahasan. Adonan es putar dalam plastik dan es batu yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses guncangan ini terjadi karena proses pemindahan kalor adonan es krim campuran es batu. Air dan garam temperatur normal, campuran es dan air 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur diperlukan untuk membukakan es krim yakni lebih kecil, sama dengan -3 derajat Celcius. Mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Di dalam proses praktikum ini yang menjadi bahan terlarut yaitu air bening, yang menjadi titik beku 0 derajat Celcius yaitu es batu, yang kemudian ditambahkan zat terlarut yaitu garam. Maka titik bekunya akan menurun dan hal ini menyebabkan air dalam bentuk batu es akan menjadi cepat mencair. Garam memiliki sifat hidropolik. Hidropolik artinya sifat garam yang mampu mengikat molekul-molekul air H2O sehingga membuat air menjadi lebih sulit untuk membeku. Hal ini menyebabkan ekualitium titik beku air bergeser dan membuat es lebih mudah mencair dan membuat air lebih sulit untuk membeku. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa penurunan titik beku merupakan salah satu bentuk proses sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contoh dari bentuk penerapan penurunan titik beku ini adalah pembuatan es putar, yang mana memanfaatkan es batu sebagai media penghantar temperatur dingin, serta garam kasar yang berfungsi sebagai zat utama untuk menurunkan temperatur titik bekunya dan mempertahankan suhu agar menetap.